atau perlunya bab ini karena mungkin ada yang berasumsi membayangkan karena Al-Quran juga zikir, kita dilarang orang junub baca Al-Quran dan dilarang orang haid baca Al-Quran ala khilaf, dan dilarang orang yang sedang berhadas besar memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Mushaf. Nah, tentu sebagian mungkin mengatakan kalau gitu zikir juga tidak dibolehkan karena kita dalam keadaan tidak suci. Atau mungkin seperti Abu Hurairah pada hadis sebelum ini, beliau merasa tidak nyaman duduk bersama Nabi di majelis Nabi dalam keadaan junub, sehingga beliau diam-diam memisahkan diri dari barisan para sahabat dan Nabi SAW, lalu bersuci dulu dan kembali bergabung dengan Nabi SAW. Nah, ijtihad-ijtihad seperti ini yang akan dijawab dengan hadis ini, apakah zikir dibolehkan atau tidak. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala wa Ibrahim ibn Musa qala haddatsana Ibnu Abi Zaidah an abihi an Khalid ibn Salamah an al-Bahi an Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahwalihi. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahwalihi. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala telah menyampaikan atau menceritakan hadis ini kepada kami. Abu Quraib Muhammad bin al-Ala Ibnu Quraib Abu Quraib al-Kufi, thiqatun hafiz, wa Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Kufi juga thiqatun hafiz. Qala, keduanya berkata, yaitu Abu Quraib dan Ibrahim ibn Musa al-Hamdani al-Kufi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ibnu Abi Zaidah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Ibnu Abi Zaidah. Ibnu Abi Zaidah adalah Yahya ibn Zakaria. Anak Yahya kan Zakaria, anak Zakaria Yahya. Yahya ibn Zakaria. Iya, afwan. Agus ya jadinya. Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah al-Hamdani al-Kufi, juga thiqatun. An abihi, dari bapaknya yaitu Abu Yahya Zakaria ibn Abi Zaidah Hamdani al-Kufi, juga thiqah. An Khalid ibn Salamah, dari Khalid ibn Salamah ibn al-As, Khalid ibn Salamah ibn al-As ibn al-Mughirah atau ibn Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi al-Kufi, digelar dengan al-Fa', apa-apa, al-Fa'. Nah, juga thiqatun hafiz. Anil Bahi, dari Bahi ini gelarnya, yaitu orang yang tampan atau cerah wajahnya. Namanya adalah Abdullah ibn Bashar maula Mus'ab ibn Ubair, Mus'ab ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Mus'ab ibn Zubair, masih ingat? Pada lupa ya, ada 4 orang yang berdoa, doanya mustajab. Ini Mus'ab bin Zubair bin al-Awwam berdoa jadi gubernur Irak dan nikah dengan 2 wanita cantik dan
cerdas Cece ya? Alhamdulillah doanya mustajab. Doanya di rukun Ismail, di Hijr Ismail, maaf, di Hijr Ismail dekat Ka'bah. Dia 4 orang berdoa, alhamdulillah keempat-empatnya insyaallah mustajab doanya. Urwah bin Zubair berdoa jadi ilmunya diwarisi orang. Jadilah salah satu dari ulama tabi'in, 7 orang ulama tabi'in yang faqih di Madinah. Kemudian siapa lagi? Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, saudaranya minta jadi khalifah. Akhirnya jadi khalifah walaupun akhirnya bertumpah darah, dibunuh oleh seorang penguasa zalim, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi di dekat Ka'bah. Kemudian siapa lagi? Abdullah ibn Umar ibn Khattab berdoa, doanya sangat bagus, semoga Allah mengampuni dosa saya. Ini yang paling hebat doanya, semoga Allah mengampuni dosa saya. Ini yang paling hebat. Jadi dari gubernur lalu tidak diampuni dosanya, tidak bagus, walaupun dapat istri cantik 2 orang. Nah, jadi khalifah kalau zalim juga tidak bagus, apalagi tidak diampuni dosanya. Ya, tapi mereka alhamdulillah adalah orang-orang yang saleh, semuanya orang-orang yang saleh, baik Mus'ab, baik Abdullah bin Umar, baik Urwah bin Zubair dan Abdullah ibn Zubair bin Al-Awwam rahimahullah ta'ala. Al-Bahi ini adalah maula Mus'ab ibn Zubair, gubernur Irak, dan dia ada di Kufah. An Urwah, dari Urwah, jadi dia mengambil hadis dari keluarga atau dari saudara kandung dari maulanya, orang yang memerdekakannya, berarti masih keluarga. Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Urwah ibn Zubair tidak ada khilaf tentang thiqahnya beliau. An Aisyah radhiyallahu taala anha, Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha wa nabiha, adalah kekasih Nabi yang paling disayanginya di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Qalat, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi, ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir dalam segala masa dan keadaannya. Di sini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, aslun fi jawaziz zikir. Nah, ini adalah menyupakan awal asal dalil utama dalam bolehnya berzikir dalam segala keadaan. Dan ini adalah ijma' di antara kaum muslimin. Terjadi khilaf pada masalah-masalah tertentu, seperti seseorang dalam keadaan berhubungan suami istri boleh berzikir atau tidak. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga terjadi ikhtilaf tadi tentang membaca Al-Qur'an di antara para ulama bagi orang yang sedang berhadas besar. Berhadas besar. Sebagian mengatakan bahwasanya membaca Quran bagi orang yang junub itu tak boleh. Dan ada yang membolehkan bagi orang yang sedang haid atau nifas. Yang pertama, kenapa junub tak boleh, orang nifas atau haid boleh? Pertama, orang junub suci tak sucinya dia ada dalam kuasanya. Artinya dia nak suci dalam waktu secepatnya bisa, maka dia dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Kemudian nas memang dalam masalah junub, sedangkan masalah lain itu adalah qiyas. Yang kedua, orang-orang haid masanya lama masanya. Kemudian haid itu tidak ada di tangan wanita, tidak ada di kuasanya. Berapa hari saya minta haid setengah jam, tidak bisa. Berapa paling lambat, paling sedikit haid? Nanya sama bapak, mana tahu.
Hah? Paling sedikit 4 hari. Masya Allah, beruntung Bapak. Nah, 4 hari beruntung. Ada yang 3, ada yang 2 pekan. Ya, 2 pekan pun masih ada istihadahnya. Ada sebagian. Nah, kalau ada yang 3 hari, Masya Allah. Kalau apalagi kalau hanya satu hari, ini tidak perlu mikir-mikir lagi nih. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sedikitnya 1 hari, paling banyak umumnya 2 pekan 15 hari. Dan yang umum adalah sekitar sepekan, 5 hari sampai 1 pekan. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, orang haid tidak bisa dia menggeser atau atas keinginan sendiri. Bersucinya harus menunggu. Sedangkan junub, seseorang boleh langsung bersuci kapan dia mau. Kalau tak ada air, ada alternatif, yaitu tayamum. Ada air, dia tayamum. Atau ada air tapi tak boleh pakai air, maka dia juga tayamum. Atau ada air tapi tak bisa dipakai untuk wudu atau mandi. Yang untuk wudu aja tak boleh pakai, apalagi untuk mandi, maka dia boleh bertayamum. Misalnya dalam perjalanan, air persediaan hanya untuk minum 2 hari, perjalanan masih ada 3 hari, itu dipaksakan wudu, sudah wudu matilah. Nah, jadi tidak boleh yang seperti ini. Ada rukhsah untuk tidak menggunakan air sampai ditemukan kembali. Demikianlah kemudahan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walhasil bahwa zikrullah dalam segala keadaan pada asalnya adalah disunnahkan, kecuali pada tempat yang dikecualikan, yaitu ketika seseorang masuk WC. Dalam WC tak boleh zikir. Merokok boleh. Ya. Merokok boleh. Obat anti nyamuk. Subhanallah. Ya, tapi di Masjid Raya tak boleh, kata ketua. Nah, ya, kata anda bawa rokok tak baik memang. Orang makan di WC tak ada kan? Beli nasi bungkus makan di WC tak ada. Bulan puasa pun tak ada yang berani makan di WC, betul kan? Bulan puasa pun ada yang tak puasa, sembunyi-sembunyi masuk WC, tapi merokok. Masya Allah, itu tanda bahwasanya merokok itu tidak baik. Semoga Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk meninggalkan yang tidak baik ini. Kemudian jarang orang baca bismillah jarang baca bismillah. Gitu. Memang tidak matching bismillah dengan merokok. Atau sambil zikir menjelang syuruk misalnya, subhanallah. Jarang juga, tidak pas memang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka di WC atau di toilet akramakumullah tidak dibolehkan karena pengecualian. Kemudian juga Imam Nawawi pada hadis sebelum ini di bab ketika bab tayamum kemarin juga menyebutkan orang yang akan atau sedang berhubungan suami istri. Ya, ilahnya sama, karena waktu itu aurat kita dalam keadaan terbuka. Makanya kemarin hadis sebelum ini menghadap kiblat saja tidak dibolehkan, atau membelakanginya karena keadaan aurat dalam keadaan tidak terbuka. Oleh sebab itu maka zikirnya zikirnya adalah sebelum masuk WC baca apa? Bismillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar ghufranaka, itu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan keluar WC yang aurat kita terbuka, selesai solat aja kita minta ampun sama Allah kan, apalagi dalam keadaan yang seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, faedah hadis ini pertama, zikir disunahkan. Yang kedua, bahwa zikir itu adalah amalan penting. Artinya karena Nabi SAW selalu berzikir dalam segala keadaan. Yang ketiga, bahwa zikir itu memelihara seseorang, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik bisa saja Allah menghilang atau menghindari
atau menhindarkan daripadanya bahaya dengan zikrullah. Berapa banyak kisah-kisah orang-orang saleh yang kadang-kadang ditembaki orang dengan panah atau peluru dengan senapang tapi tidak kena karena membiasakan zikrullah. Tak terlihat mengelak itu apanya. Jadi bukan dia mengelak, pelurunya yang mengelak. Ya, tapi jangan dijadikan lemu gitu. Ya, pokok asal baca ini jadi kebal, enggak. Bukan kebal, ini adalah karamah yang Allah berikan. Dan kita harus tahu bahwa karamah itu tidak dititiskan. Karamah tidak dibanggakan. Karamah tidak dipelajari. Artinya kalau syekhnya keramat nanti dia jadi keramat, enggak. Jadi karamah itu tidak untuk dibanggakan, tidak dipelajari, tidak diwariskan, tidak dititiskan, dan dia lahirnya tanpa diminta. Dia tanpa diminta, tanpa dituntut. Allah yang sengaja muliakan seseorang dengan karamah. Tapi kalau ada belajar keramat, itu dikhawatirkan ada unsur sesuatunya. Saya tidak tahu ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan bahwasanya zikrullah secara fisik seperti itu, secara psikis adalah menenteramkan hati kita. Seseorang yang berzikir selalu dalam ketenangan. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling tentram hidupnya karena selalu berzikir dalam segala keadaan. Oleh itu, maka tetaplah dalam keadaan berzikir, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Bersifat khusus, masuk rumah, keluar rumah, ya kan? Masuk masjid, keluar masjid, pagi, petang, bangun tidur, mau tidur, selesai wudu, selesai azan, dan seterusnya. Ini yang khusus. Yang umum, yang tidak ditentukan. Ya, apapun yang kita nak baca, ya misalnya baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini adalah lebih berat daripada dunia dan seisinya. Nah, 2 kalimat subhanallah bihamdi subhanallah al-azim dan seterusnya. La ilaha illallah, bacalah sebanyak-banyak. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, atau baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah pelindung kita dari segala gangguan, baik yang sifatnya terlihat maupun yang tidak terlihat, abstrak ataupun konkret. Orang-orang yang seperti yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, orang yang keluar rumahnya baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, syaitan bilang sama syaitan, ini tidak bisa kita. Ini tidak bisa kita. Sebab orang ini sudah dicukupkan, sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin jangan lupa berzikir. Turun kita di suatu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pagi dan petang bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim 3 kali. Ini siapa yang baca ini di waktu pagi dan di waktu petang, bila disengat oleh binatang berbisa, insyaallah la yadurruhu, tidak akan bermudarat kepadanya. Alhamdulillah banyak yang mencoba, seperti kisah anaknya Al-Bara' bin Azib. Dia ajarkan doa ini kepada keluarganya dan rutin dibacakan. Lalu satu malam anak perempuannya yang masih gadis kecil, bukan rumah makan gadis kecil ya, gadis kecil yang masih belum balik, digigit kalajengking. Tonton tahu sendiri yang namanya kalajengking padang Sahara itu, menurut ahli kalajengking, kan ada ahlinya, ahli bisa berbisa itu, bahwa yang paling bahaya itu adalah kalajengking padang pasir, ya. Betul kan? Nah, itu kalau terlambat menanganinya bisa out. Nah, tapi out ini bukan keluar rumah sakit maksudnya, dead, langsung mati. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa. Salah seorang teman kita juga waktu malam dia selalu rutinkan baca ini, ya, karena baru dapat, disering dirutinkan. Terinjak kalajengking dan disengat, alhamdulillah tidak apa-apa. Padahal dulu sewaktu masih kuliah, gigit kalajengking dalam sepatu kan, dalam sepatu. Kalau dulu kan enggak, kalau pakai sepatu harus dituntung dahulunya, sepatu enggak satu lewo. Lewo kalau dalam kan, gigi ada tempo 3 hari. Ini alhamdulillah dengan doa tersebut
sakitnya dia boleh bilang hanya seperti digigit semut api. Semut podiojunya kan, cuman tidak seperti mematikan seperti kalajengking. Jadi zikir itu sangat bermanfaat bagi kita, dari gangguan syaitan, dari gangguan sihir, dari gangguan lain-lain. Nah, bila kita lalai sedikit, masuk pintunya itu. Mudah-mudahan kita senantiasa seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir dalam segala keadaannya. Baik, kita tambah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian babu jawaz aklil muhdits at-ta'am wa annahu la karahata fi dhalik wa anna al-wudu'a laysa 'ala al-fawri. Bab tentang dibolehkannya orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, makan makanan, dan bahwasanya tidak makruh hukumnya bagi seseorang makan dalam keadaan berhadas tadi, dalam keadaan berhadas. Dan juga menjadi dalil bahwa berwudu tidak diwajibkan setiap hadas datang, laisa 'alal faur. Artinya wudu itu perintahnya tidak langsung, maksudnya tidak setiap hadas langsung berwudu. Tapi kalau seandainya seseorang bisa seperti itu, setiap berhadas langsung wudu, apalagi diiringi dengan salat 2 rakaat setelah itu yang disebut dengan salat sunat wudu. Walaupun Nabi tidak menyebut salat sunat wudu, Nabi hanya mengatakan man tatahhara, siapa yang bersuci, fa ahsana at-tuhur, lalu dia bersuci dengan baik, thumma raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, dalam salatnya dia tidak berkisah tidak bermikirkan kecuali salatnya, tidak ada terbayang dalam hati hal-hal yang sifatnya duniawi, maka ghufira dzambuh, diampuni dosa-dosanya. Ini fadilatnya. Jadi di sini juga bil munasabah bahwa salat sunat wudu bukan diada-adakan oleh Bilal. Ini sebagai menjadikan dalil bahwa bid'ah hasanah boleh, karena Nabi membolehkan Bilal bikin bid'ah. Ini keliru. Hadisnya sahih tapi istidlalnya tidak sahih. Jadi salat sunat setelah wudu itu sudah ada, cuman yang merutinkannya waktu itu adalah Bilal, sehingga dia mendapatkan fadilat dilihat oleh Nabi atau didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar suara trompanya atau sendalnya. Jadi ini bukan bid'ah yang dibuat oleh Bilal, tidak. Subhanallah, di zaman Nabi ada bid'ah. Lucu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di zaman Nabi sudah ada bid'ah, berarti Nabi menyuruh bid'ah, padahal pesan beliau melarang bid'ah. Ini ada salah satu istidlal yang aneh gitu, aneh kaum muslimin dan muslimat. Karena salah memahami perkataan ulama bahwasanya seorang sahabat boleh berijtihad di waktu Nabi masih ada. Jelas? Sahabat berijtihad melakukan suatu amalan di masa Nabi masih hidup. Nah, Nabi nanti meluruskan. Bukan berarti kalau ini berlaku sepanjang masa, asal elok boleh dibuat walaupun Nabi sudah wafat. Ini adalah kekeliruan cara mengambil dalil, wallahu musta'an. Makanya kaum muslimin dan muslimat, al-sunnah itu bukan hanya memastikan kesahihan dalil, tapi juga termasuk memastikan kesahihan mengambil dalil. Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam bab ini tentang bolehnya makan dalam keadaan berhadas. Apa dalilnya? Qala rahimahullah taala, haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Abu Rabi' az-Zahrani. Qala Yahya akhbarana Hammad ibn Zaid wa qala Abu Rabi' haddatsana Hammad an Amr ibn Dinar an Sa'ib bin al-Huwairith an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala fa utiya bi ta'amin
Fadzakaru lahu al-wudu faqala uridu an usalli fa atawadda. Berkata Imam Muslim rahimahullah telah menyampaikan hadis ini kepada kami Yahya ibn Yahya At-Tamimi An-Nisaburi thiqatun, wa Abu Rabi' Az-Zahrani, dan Abu Rabi' Az-Zahrani yaitu Sulaiman ibn Dawud Az-Zahrani Al-Kufi, thiqah. Qala Yahya mengatakan dalam hadisnya akhbarana, kalimatnya akhbarana, mengabarkan kepada kami. Wa qala akhbarana Hammad ibn Zaid, telah mengabarkan kepada kami Hammad ibn Zaid, itu Hammad ibn Zaid ibn Dirham, Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri, thiqatun faqih. Wa qala Abu Rabi' Sulaiman ibn Dawud Al-Ataki mengatakan, Az-Zahrani mengatakan haddatsana Hammad, satu mengatakan akhbarana, satu mengatakan haddatsana. Ini ketelitian Imam Muslim dalam menyampaikan redaksi hadis, karena kalimat akhbarana dengan haddatsana itu tidak sama. Haddatsana lebih tinggi daripada akhbarana. Nah, haddatsana Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar Al-Makki, thiqatun, yang merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis pada masa tabi'in. Jadi ada 6. Ya, kalau di Makkah Amr ibn Dinar, hampir hadis orang Makkah selalu melalui jalannya Amr ibn Dinar, saking banyak gurunya dan saking banyak muridnya. Kemudian di Madinah ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Hadis-hadis yang lewat di Madinah hampir semuanya melalui Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia kumpulkan sanad-sanad tersebut. Kemudian di Basrah ada Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami dengan Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi. Dan di Kufah ada Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahili dengan Abu Ishaq Amr ibn Abdullah atau Abdullah bin Amr As-Sabi'i alal jami' rahmatullah. Nah, di Amr bin Dinar Al-Makki thiqatun faqih an Sa'id bin Huwairith, dari Sa'id ibn Huwairith maula As-Sa'ib Al-Qurashi, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu wa nabi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala fa utiya bi ta'am, Nabi keluar dari tempat buang hajat. Khala kemarin ada al-makanul mutmain minal ardh, yaitu tempat yang sepi dari orang, tidak ada orang di situ. Makanya biasanya mereka kalau buang hajat itu tempat yang tidak terlihat oleh orang atau tidak terlihat orang di situ. Dia tidak terlihat oleh orang, artinya menjauh, maka disebut dengan al-khala. Nabi datang atau keluar dari tempat buang hajat, fa'utiya bi ta'am, lalu didatangkan atau dihidangkan kepadanya makanan. Fadzakaru lahu al-wudu, ketika makanan sudah terbentang, sudah dihidang, mereka bilang, Rasulullah kan belum berwudu. Mereka berasumsi bahwa hadas, bahwa makan setelah berhadas itu tidak dibolehkan atau tidak pas gitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, uridu an usalli afatawadda, memangnya saya mau salat sehingga harus berwudu. Ini di potongan usalli, saya ingin berwudu sehingga harus makan, harus berwudu, artinya wudu itu baru wajib ketika seseorang mau salat. Itu makna dari perkataan bab tadi. Imam Nawawi mengatakan bahwa al-wudu laisa 'alal faur, bahwa wudu itu tidak diwajibkan secara langsung, boleh diundur menjelang akan salat, menjelang salat. Maka Nabi katakan, memangnya saya mau salat sehingga saya harus berwudu. Ini jelas menunjukkan bahwasanya wudu tidak wajib ketika akan makan, atau wudu tidak wajib, atau hadas tidak mesti bersuci dari hadas ketika mau makan. Walaupun ada
seorang yang sedang berhadas besar, dia hadas besar, dianjurkan untuk bersuci, berwudu. Kemudian ada sebagian ulama misalnya ketika akan menyampaikan hadis, mereka tidak mau menyampaikan kecuali dalam bersuci. Seperti Abu Hurairah kemarin, dia tidak suka dalam keadaan menuntut hadis atau menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berhadas. Tapi intinya tidak harus dan tidak wajib. Kemudian beliau menyebutkan lagi, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr an Sa'id ibn al-Huwairith sami'tu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'a min al-gha'iti wa utiya bi ta'am faqila lahu ala tawadda faqala lima a'usalli fa atawadda. Naam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan menyampaikan hadis pula kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi yang dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah Al-Hamdani Al-Kufi, sahibu Al-Musannafat, penulis banyak kitab, di antaranya Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Tafsir Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ibnu Abi Syaibah, dan banyak lagi kitab-kitabnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan beliau tercatat guru yang paling banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab As-Sahih. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah telah menyampaikan hadis kepada kami. Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, salah satu dari Amirul Mukminin fil hadis, gelar tertinggi dari ulama hadis, yaitu artinya di atas thiqah lagi, imam. Beliau salah satu dari pondasi hadis dan fikih yang hidup semasa, yaitu di masa di Madinah ada Imam Malik wafat 179, di subhanallah di Makkah Sufyan ibn Uyainah agak mutaakhir sedikit, wafat 198. Di Kufah ada Sufyan, atau di Irak Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri wafat 161 Hijriah. Di Syam ada Imam Al-Auza'i, wafat 157 Hijriah. Kemudian di Mesir ada Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, yang juga sejawat dengan Imam Malik rahimahullah, wafat 175 Hijriah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka Sufyan ibn Uyainah adalah salah satu fuqahaul ummah. An Amrin, dari Amr, itu Amr ibn Dinar Al-Makki yang tersebut pada sanad sebelumnya. An Sa'id bin Al-Huwairith, dari Sa'id bin Al-Huwairith Al-Hamdani Maula Sa'ib Al-Qurashi, juga sudah disebutkan dalam sanad sebelumnya. Sami'tu ibn Abbasin, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, keduanya mengatakan, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a minal ghaid, lalu Nabi datang dari buang hajat, wa utiya bi ta'am, dan didatangkan kepadanya makanan. Faqila lahu ala tawadda, ya Rasulullah, tidak wudu dulu ya Rasulullah, baru buang hajat. Faqala lima, kenapa? Atau usalli apa tawadda, apakah saya mau salat sehingga mesti berwudu? Saya kan tidak mau salat, wudu itu baru wajib ketika akan salat. Nah, atau amalan-amalan lain yang mengharuskan seseorang dalam keadaan bersuci. Sama maknanya dengan hadis yang di atas atau yang tadi. Qala wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Muhammad ibn Muslim At-Taifi an Amr ibn Dinar an Sa'id ibn Al-Huwairith maula Al-Sa'ib annahu sami'a ibn Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما
lis-shalah. Naam, alis-shalah. Berkata Imam Muslim, muhaddatsana Yahya ibn Yahya, telah menyampaikan hadis kepada kami Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, seperti yang pada sanad pertama dalam bab ini tadi. Qala akhbarana Muhammad ibn Muslim, telah mengabarkan kepada kami tentang hadis ini Muhammad ibn Muslim At-Taifi dari Taif. Qala an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar Al-Makki thiqah, an Sa'id ibn Muhair, an Sa'id ibn Al-Huwairith maula Al-Sa'ib, juga sudah sebutkan dalam sanad sebelumnya, annahu sami'a Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia mendengar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-ghaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi buang hajat. Al-ghaid adalah buang hajat besar. Jadi tidak disebutkan hajat apanya ya sekarang, hajatnya di hadis kedua tadi ada hajat besar al-ghaid. Falamma jaa, ketika beliau datang, qaddima lahu ta'am, dihidangkan kepadanya makanan. Faqila, lalu ada yang mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, ana tawadda, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berwudu? Qal, lima, kenapa mesti berwudu? Alis-salat, apakah ini sama dengan salat? Apakah untuk salat? Artinya Nabi juga mengingkari atau Nabi menyebutkan kepada sahabat, saya kan tidak salat tapi hanya untuk makan. Berarti makan tidak mengharuskan seseorang berwudu dulu atau bersuci dulu. Masuk waktunya, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la لا
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam sama dengan hadis sebelumnya pergi buang hajat, lalu beliau kembali dan dihidangkan kepadanya makanan dan langsung makan tanpa berwudu terlebih dahulu. Kemudian ditanyakan kepadanya, kenapa tidak wudu ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi alaihissalam, saya bukan untuk salat, wudu itu adalah untuk salat. Nah, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala wa haddatsani Muhammad ibn Amr ibn Abbad ibn Jabalah qala haddatsana Abu Asim an Ibn Jurayj qala haddatsana Sa'id bin Huwairits annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu min al-khala' faqurriba ilaihi ta'amun fa'akala wa lam yamassa ma'an qala wa zadani Amr ibn Dinar an Sa'id bin Huwairits anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qila lahu innaka lam tawadda qala ma aradtu salatan afatawadda wa zama Amrun annahu sami'a min Sa'id ibn al-Huwairits. Berkata Imam Muslim rahimahullah, telah menceritakan kepadaku hadis ini Muhammad ibn Amr ibn Abbad ibn Jabalah qala hadatsana Abu Asim, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Asim An-Nabil, yaitu Ad-Dhahhak ibn Makhlad Abu Asim An-Nabil Al-Kufi, thiqatun an Ibn Jurayj, dari Ibnu Jurayj yaitu Abdul Malik ibn Abdul Aziz Ibnu Jurayj Al-Makki, thiqatun faqih lakin mudallis. Nah, dikatakan beliau yang pertama menulis Al-Musnad di Makkah. Qala haddatsana Sa'id bin Huwairits, telah menceritakan hadis kepada kami Sa'id bin Huwairits, sudah disebutkan pada sanad sebelumnya, Maula Al-Sa'ib Al-Hamdani, thiqatun annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya minal khala', di tempat yang sepi atau di tempat pembuangan hajat, faqurriba ilaihi ta'amun, lalu dekatkan kepadanya makanan, fa'akala walam yamassa ma'an, lalu beliau makan tanpa menyentuh air. Berarti maknanya tadi sudah jelaskan, tidak berwudu. Nah, qala berkata Abu Amr Jurayj, wa zadani Amrun ibn Dinar an Sa'id bin Huwairits, ada tambahan riwayat disampaikan kepadaku oleh Amr bin Dinar dari Sa'id bin Huwairits anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qila lahu, dikatakan kepadanya, innaka lam tawadda, engkau Rasulullah belum berwudu, seperti riwayat yang sebelumnya. Qala ma aradtu salatan afatawadda, saya tidak ingin salat, kenapa mesti saya berwudu? Wa za'ama Amrun annahu sami'a min Sa'id bin Huwairits, Amr bin Dinar mengatakan itu didengarnya dari Sa'id bin Huwairits seperti riwayat sebelumnya. Hadis ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya, bahwa kesimpulannya bahwa berwudu sebelum makan itu tidak diwajibkan, atau langsung berwudu setelah hadas juga tidak diwajibkan. Artinya sesuai dengan judul bab, bahwasanya berwudu tidak langsung diwajibkan setelah berhadas. Kapan wajibnya terjadi khilaf juga di antara ulama Syafi'iyah misalnya. Mereka ada yang mengatakan wudu itu wajib dengan dua sebab, hadas dan sholat. Ada yang mengatakan wajib wudu itu hanya di saat akan sholat, bukan di saat hadas. Yang ketiga ada yang mengatakan bahwasanya wajibnya adalah di saat hadas langsung berwudu. Yang sahih di antara pendapat tersebut adalah di saat akan salat dan berhadas.
di saat akan salat dan dalam keadaan tidak suci. Kemudian hadis ini, wudu dalam hadis ini oleh sebagian ulama seperti Al-Qadhi Iyad dalam Ikmalul Mu'lim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wudu di sini adalah tentang mencuci tangan sebelum makan. Ya, mencuci tangan sebelum makan. Bukan wudu syar'i yang tersebut dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bukan wudu ini yang dimaksud, tapi wudu adalah makna lughawi. Karena maknanya wudu secara bahasa adalah menggunakan air. Ya, membasuh tangan dianggap berwudu. Artinya di mana tatahhar, menggunakan air dalam bersuci. Maksudnya dia bersuci dari hadas maupun dari najis. Lalu beliau menyebutkan dalil-dalil anjuran mencuci tangan sebelum makan. Tetapi hadis-hadis tentang anjuran mencuci tangan sebelum makan itu hadisnya semuanya hadis dhaif. Tetapi tentu saja walaupun hadisnya dhaif, bila seandainya tangan kita dalam keadaan tidak bersih apalagi bernajis, maka menghilangkan najis wajib hukumnya dengan dalil yang sahih dari dalil-dalil lain, bahwa bersuci membersihkan dari najis tangan kita atau dari sesuatu yang bermudarat wajib, bukan hanya menjelang makan apalagi menjelang makan. Dan tambah wajib lagi di musim corona seperti sekarang. Iya, di musim corona ini lebih wajib lagi, karena salah satu dari 3M bukan 17M. Iya, dari 3M yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan adalah mesti bangsa rakyat Indonesia mesti selalu mempertahankan 3M, tidak boleh lebih. Hanya 3M, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, kemudian membeli makan, memakai masker. Ini adalah 3M, bukan 17M. Yang 17M tentu uang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang menafsirkan ini dengan wudu lughawi, bukan wudu syar'i. Tapi yang sahih kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud adalah wudu syar'i. Apa sebab? Sebab Nabi mengatakan tadi, saya memangnya ingin salat, dan salat tidak diwajibkan basuh tangan, diwajibkan wudu syar'i. Jelas? Jadi maksud dari pertanyaan atau maksud dari pertanyaan orang tadi, ya Rasulullah antum belum berwudu, adalah wudu salat. Karena mereka mengira setiap berhadas mesti berwudu. Karena memang ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga wudu, walaupun secara nas hadisnya juga dhaif, la yuhafiz 'alal wudu illa mu'min, tidaklah selalu menjaga wudu kecuali orang beriman, hadisnya dhaif. Tetapi anjuran berwudu ketika berhadas sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa fadilat berwudu itu sabit dalam hadis yang sahih. Walaupun hadis yang tadi dikatakan tidaklah menjaga wudunya kecuali orang beriman, hadisnya dhaif. Tapi hadis tentang anjuran berwudu setiap waktu itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma khilaf ulama kapan wajibnya. Ada yang mengatakan wajibnya alal faur, langsung bila berhadas langsung berwudu. Ada yang mengatakan tidak, baru wajib di saat akan salat. Artinya mereka mewajibkan setiap salat mesti berwudu. Yang ketiga, yang ini yang kuat adalah ketika akan salat dan dalam keadaan berhadas. Jadi kalau tidak berhadas, walaupun sudah lama wudunya, maka tidak wajib wudu. Jadi wajibnya wudu ketika akan salat dan dalam keadaan berhadas. Jadi sebab wajibnya itu karena hadas dan mendirikan salat atau ibadah lain yang mengharuskan seseorang dalam keadaan berwudu. Wallahu taala alam. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Naam,
Quran tonyong ke guru Quran bagaimana? Dah hududahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksiat itu adalah tidak melaksanakan perintah atau melanggarlah larangan. Tapi maksiat itu lebih pada umumnya digunakan dalam melanggar larangan. Wa yata'adda hududahu, wa yata'adda hududahu, kemudian melampaui batas-batas larangan Allah. Misalnya had, Allah melarang ini batas tak boleh dilewati, lalu kita lewati. Di antaranya berbuat taat berlebihan. Boleh tak? Tak boleh kan? Misalnya ketika ada 3 orang datang ke istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi, akhirnya disampaikan begini-begini. Oh, ini sedikit, tapi Nabi tak apa-apa, biar kaya lebih baik dari lebih banyak. Kata Nabi tak boleh. Kita tak boleh. Sebab apa? Nabi paling berilmu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Jangan coba-coba nak nambah amalan dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya menambah amal dalam Islam, dalam ibadah kepada Allah atau mengada-ngada dalam keyakinan kepada Allah itu tidak diterima. Sebab tidak ada yang lebih berilmu tentang Allah dari Rasulullah. Tak ada yang lebih bagus ibadahnya, zikir, doa, apa baca Qurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang ingin menjadi juara dalam beribadah kepada Allah, maka caranya mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada istilah asal baik diterima enggak. Yang baik itu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Saya lebih berilmu tentang Allah dan lebih bertakwa kepada Allah. Maka kenalilah Allah melalui Rasulullah dan beribadahlah kepada Allah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak hafal ratibnya ratib Rasulullah, nak hafal zikirnya zikir Rasulullah. Tidak perlu ada lagi misalnya ratib haddad, ratib alawi, ratib dasmawi, ratib ma'alina, ratib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya ada ulama menulis ratib berdasarkan ratib Rasulullah, secara jumlah, waktu sama semuanya, tidak apa-apa dikasih nama, tidak ada masalah. Cuma kalau dia karang sendiri lalu menjadi sebuah seolah-olah menandingi zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang masalah. Atau membuat macam-macam zikir. Kita masya Allah barang kreatif memang. Ya, semakin lemah menerapkan sunnah, semakin kreatif untuk bikin sunnah baru memang. Makanya di sini pasti siapa yang tidak istiqamah, tidak kuat pegang sunnah, pasti cari sunnah yang baru. Pasti itu. Makanya akan selalu bertentangan antara yang istiqamah dengan yang tidak istiqamah. Kita jadikan Nabi ikutan kita, yang lain tidak mesti ikut Nabi dalam segala hal katanya. Nabi kan hidup di zaman dulu, kita hidup di zaman ini. Di zaman Nabi tidak ada orang begini-begini. Harus sekarang ada. Seolah-olah ya, wallahu alam, ini lebih hebat dari Nabi, atau Nabi tahu tak disampaikan kepada kita dulu, atau tunggu dulu sampai abad ini baru diberi tahu. Akhirnya nanti akan ada lagi dalil-dalil mimpi. Ustaz, kenapa bikin ibadahnya mimpi ketemu Nabi? Akhirnya nanti semua mengklaim mimpi. Nanti saya buat pula dasman mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi tak bisa jadikan dalil, apalagi mimpinya ketemu Abu Lahab. Apalagi Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mimpi yusta'nas bihi, artinya tidak jadi dalil tapi bisa jadi peringatan bagi kita. Contoh misalnya bertemu dengan seorang soleh dalam mimpi, ditanya bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah saya dalam keadaan nikmat. Ditanya kenapa? Karena menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi. Ya, ikuti dia, tidak ada masalah. Bukan karena ikut dia, karena ikut dia mengikuti sunnah, karena balasannya itu istiqnas namanya. Itu istiqnas artinya yang menambah
keyakinan kita, tapi tidak jadikan dalil. Andainya ada di antara amalannya yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, kita katakan ini yang ini tidak, tapi dia masuk surga, mungkin yang ini diampuni karena amalan yang lain. Jangan itu yang difokuskan, itu yang kita masalahnya, yang ganjil itu fokus dan asli ditinggalkan. Ya tuh Datuk bertanya tuh masalah panjang jadi. Lanjut ya, tambah keterangan lah. Alhamdulillah. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.